wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi konsep-konsep inti budaya positif di lingkungan sekolah. Perkenalkan, nama saya Azrina Nur Amalia. Saya adalah CGP Angkatan 9 dari SDN Kalibata 01 Jakarta Selatan. Baik Bapak Ibu, pada hari ini adalah susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, yang keempat kesepakatan kelas, 5 ice breaking, 6 pemaparan materi, 7 tanya jawab, 8 door prize, dan 9 foto. Door prize bisa jawab pertanyaan 5 dari itu. Jadi mohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah, di sanalah aku berdiri, jadi batu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah SD Kalibata 01, Ibu Lia Igawati. Bu Lia Igawati, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu guru dari SDN Kalibata 01, semuanya yang bersedia mendukung kinerjanya Ibu Rina selaku CGP di Angkatan 9. Bersyukur sekali bisa ada di sini, bisa menyaksikan perkembangan dari Bu Rina yang mengikuti program CGP. Bapak Ibu semua, saya mewakili Bapak Kepala Sekolah SDN Kalibata 01 Bapak Catur Subekti, sangat bangga bisa bisa menyaksikan salah satu guru dari SDN Kalibata 01 bisa berhasil mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Saya berharap nanti ke depannya teman-teman semua bisa ikut serta lagi dalam kegiatan yang serupa, karena memang dengan adanya guru penggerak itu benar-benar mendorong sebuah sekolah untuk bisa memenuhi atau mengimplementasikan kurikulum merdeka yang sebenarnya. Gitu. Kadang ada miskonsepsi tentang kurikulum merdeka. Nah, salah satu tugas yang diemban oleh guru penggerak ini adalah meluruskan miskonsepsi tersebut. Gitu. Jadi selamat Bu Rina atas kerja kerasnya selama ini sudah mulai membuahkan hasil. Terima kasih kepada ibu bapak semua yang sudah menyediakan waktunya untuk mensupport Rina.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yenwati. Selanjutnya kita akan menuju ke kesepakatan kelas ya. Biasanya emang kalau CGP begini Bu, diseminasi itu harus ada kesepakatan kelasnya. Tepat waktu. Oke, ini ya kesepakatannya. Yang pertama adalah berdoa di awal dan di akhir pelajaran, menyimak dengan sungguh-sungguh, menghormati pemateri dan pendapat orang lain, boleh minum dan makan snack dan izin ke toilet dan keluar boleh. Nah, ada yang mau tambahin Bapak Ibu? Tepat waktu. Nah, selesainya tepat waktu. Insyaallah. Ayo Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke materi, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Silakan berdiri. Tangan ke atas, menggapai cinta. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di atas loncat. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bergabung jadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, bergabung menjadi empat. Buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, bergabung menjadi enam. Buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, bergabung menjadi delapan. Buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, bergabung menjadi 10. Siap berdoa. Oke. Padahal hari lagi bersemangat. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa dalam hati pribadi. Berdoa selesai. Konsep-konsep inti budaya positif di sekolah. Ini ada 6 materi yang Bapak Ibu harus ketahui, dan saya yang membantu Bapak Ibu untuk memahami materi tersebut ya. Pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2 teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. 3 keyakinan kelas. 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 restitusi, 5 posisi kontrol, 6 restitusi, segitiga restitusi. Nah, di sini saya menggunakan Canva sebagai memaparkan materinya ya, alatnya, alat bantu dan juga Mentimeter. Jadi saya harap Bapak Ibu di sini menyiapkan HP-nya karena linknya nanti akan dikirim Mr. Sadam di grup. Mr. Sadam tolong kirim link Mentimeter itu. Tujuannya adalah menumbuhkan motivasi intrinsik murid, rasa tanggung jawab dan mandiri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Jadi kita duduk di sini itu untuk sebenarnya untuk diri kita juga, tapi diharapkannya itu Bapak Ibu mengimplementasikannya ke murid-murid Bapak Ibu di kelas nanti. Ya, sesuai dengan ini ya, tanggung jawab, mandiri dan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Nah, materi pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu duduknya berpasangan kan? Ada yang nggak berpasangan? Kalau yang nggak berpasangan silakan berpasangan ya. Karena pertama kita permainan dulu. Di sini Ibu melakukan kegiatan mencoba buka. Ada yang A sebagai ambil barang. Kalau nggak ada barang, oke, Ibu kepalkan saja tangan Bapak Ibu semua di sini sama pasangannya. Satu sebagai pengepal. Soalnya Ibu memegang barang yang paling atas. Yang satunya lagi ngebujuk supaya buka kepala tangannya. Boleh, caranya boleh nih di sini nih. Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka teman Anda membuka kepala tangannya. Boleh dipaksa, dibujuk, diintimidasi, dimarahin, digoda, dikritik, atau bahkan menawari
Oke. Ya, ada 30 detik. Aku kita nggak ada kasih punya siapapun. Oke, pertanyaannya. Silakan Bapak Anita menanyakannya. Apakah Anda atau teman Anda membuka kepalan tangan? Kenapa? Tadi ada yang dipaksa. Terus ada yang buka juga, ada yang kasih duit, yang buka juga ya. Terus ada lagi, Saya cedera. akhirnya membuka. Oke, itulah ya. Silakan Bapak Ibu buka mentimeternya yang dikirim sama Mister Sadar linknya. Jawab saja satu pertanyaan pertama yang kalau di sini yang ketiga terakhir ya. Sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan Anda? Nah, siapa nih dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa? Apakah jawabannya temannya atau diri sendiri? Kasih like. Kasih like. Ditulis nama. Diri sendiri, namanya tulis dong. Ya, tidak. Oke, yang kemarin ya, tulis nama, jangan lupa Bapak Ibu, saya nggak tahu ini siapa. Ya, oke, Bu Anda, diri sendiri, oke. Ayo, cepat responnya, cepat. Bisa. Itu aku cuma ngapain namanya doang. Jawabannya apa, Pak? Ini MA-nya nggak ada. Apa jawabannya? Oh jawabannya. Bilang ya, semuanya siapa yang memegang kendali atau Buka. Saya yang membuka kepala namun tidak bisa. Pedro kita sendiri. Ya, diri sendiri. Kita. Oke. Ini mereka seharusnya belum ada nama. Nggak boleh kan? Udah keluar belum nih jawabannya? Mau cuma mengukur doang. Gak akan ada jawabannya, Pak. Ini open ended. Apa ada jawaban benar atau salah? Oke, jawabannya adalah kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Jadi apakah kita membuka atau menutup itu kepala tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing. Makanya dalam soal itu kita itu diri kita ini bisa sebagai untuk membuka tangan orang lain, menggoyahkan apa yang di atas bukan ya, atau kita sendirilah ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Makanya tadi ada yang di kasih duit, mau kan? Kita itu bisa sebagai kontrol diri kita atau kita yang mengontrol orang lain agar mau membuka kepala tangan kita gitu ya. Nah di sini Bapak Ibu, materinya adalah tentang disiplin positif. Nah, biasanya kata disiplin itu selalu diidentikan dengan kata hukum, tidak nyaman, disiplinkan siswa gitu ya. Nah, padahal sebenarnya disiplin itu sebenarnya itu adalah belajar, bukan untuk supaya siswa itu menaati perintah kita, peraturan kita, gitu. Jadi motivasinya harus dari dalam. Iya, dari dalam diri. Nah, makanya di sini ada materi tentang disiplin positif karena merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita ciptakan di sekolah. Ya, makanya di sini ada Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan. Nah, tetapi sama saja, kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang disiplinkan kita. Jadi penguasa lain itu maksudnya adalah motivasi eksternal. Iya. Untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, menciptakan murid yang merdeka syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Yang kuat itu adalah dari dalam diri. Nah, maka kita memerlukan pihak lain. Jika kita nggak bisa punya motivasi dari dalam diri kita, kita bisa melihat dari apa nih yang motivasi
memotivasi kita supaya kita itu ingin berkembang gitu. Bisa dari luar. Makanya di sini ada materi tentang nilai-nilai kebajikan. Di sini disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal itu adalah profil pelajar Pancasila. Setiap anak Indonesia itu pasti sekarang kan karena kurikulum merdeka dan pedomannya pada profil pelajar Pancasila, maka profil pelajar Pancasila ini menjadi nilai-nilai yang universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, pertanyaannya lanjut lagi, buka Mentimeternya. Nilai-nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu rasa penting ya ditanamkan pada murid-murid di kelas atau sekolah, dan alasannya mengapa gitu ya? Dari profil pelajar Pancasila ini. Satu aja. Kalau yang sudah pernah ikut forum visi pasti tahu ya bahwa kalau kita bikin visi itu memang mengacu pada profil pelajar Pancasila, tapi jangan langsung disebutkan profil pelajar Pancasila ini. Boleh salah satu. Salah satu dari profil. Iya. Salah satu dimensinya. Iya. Alasannya kenapa? Yang menurut Bapak Ibu penting dari ini. Ini kok usah kasih nama kan? Bebas, boleh. Kasih nama sih nggak apa-apa. Gue bilang slide-nya tadi nggak boleh. Ini sama. Linknya sama ya? Oh, Linknya sama ini. Sama. Sama. Linknya sama. Tinggal linknya. Yang tadi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada kebinekaan lokal. Terus bergotong royong, kreatif, bernalar. Gak ada yang masuk kayaknya nantinya. Ada. Iya udah. Akhlak, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur banyak. Nilai tentang akhlak, mandiri, tanggung jawab, kejujuran. Terima kasih ya Bapak Ibu jawabannya. Selanjutnya kita masuk ke 3 motivasi perilaku manusia. Di sini menurut Gia Gosen dalam bukunya ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau kurungan. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, sebagai guru, kita itu tujuannya adalah yang paling terakhir, ketiga, ya. Bagaimana kita bisa memunculkan motivasi yang ketiga ini pada diri murid kita. Nah, lagi silakan buka lagi Mentimeternya. Dari ketiga jenis motivasi tadi, manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Bapak Ibu guru? Jujur. Lu 1, 2 atau 3 aja. Oke. Berarti jawabannya angka aja. Ya, 1, 2, 3. Pertanyaannya apa tadi? Yang ada dari ketiga motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku? Yang paling banyak. Perilaku Tadi tapi yang ketiga kasih makan aja tadi. Apakah murid-murid ibu itu masih suka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Jadi nurutin ibu itu karena pengen menghindari hukuman. Yang kedua, atau karena pengen mendapatkan penghargaan. Atau sudah yang ketiga, mereka ingin menghargai diri sendiri. Ya. 2. Oke. Nomor 2 bisa yang dijawab. Iya, dia masih di tahap 2 kalau di sini. 2, berarti jawabannya Satu dan 2. Oh, benar kan nomor 2. 2, 1, 2. Oke, sudah dapat ya jawabannya Bapak Ibu. Jadi 1 dan 2 ya. Karena memang
berarti Bapak Ibu karena kita di sekolah yang sama jadi ketahuan ya murid kita itu masih 1 dan 2. Nah ini PR kita ini Bapak Ibu buat mengubahnya gimana jadi 3. Jangankan murid ibu ini. Gurunya juga gitu ya. Nah ini justru itu. Jadi biar gurunya juga berubah. Lanjut. Saya akan masuk ke materi tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini ya Bapak Ibu, pengertian hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, terus bersifat satu arah. Jadi gurunya yang ngasih hukuman ke murid, muridnya kalau apa-apa kamu udah butuh aja hukum. Terus ada yang bersifat fisik maupun perkataan yang menyakiti hati. Nah, terus kalau konsekuensi begini Bu. Nah, sudah terencana, sudah disepakati, murid tahu, tapi murid tetap melakukan. Ya. Nah, konsekuensi itu biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Setelah 3 kali misalnya tugasnya nggak selesai, batas waktu yang tertentu, akhirnya muridnya dihukum. Muridnya tahu, sudah tahu, gitu ya. Nah, di sini silakan Bapak Ibu buka lagi mentimeternya. Bagaimana membedakan hukuman atau konsekuensi? Contoh nih, kehilangan 10 menit pada jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Nah itu hukuman atau konsekuensi? Oke, sudah? Lanjut ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Itu kenapa gambarnya lagi sembeluk? Lagi marah gurunya. Saya tuh muridnya Bro. Lanjut ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jelas ya, ini hukuman. Udah. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil temannya. Jadi Bapak Ibu tahu ya bedanya hukuman dan konsekuensi. Biasanya hukuman itu antara kesalahan yang dilakukan anak itu tidak nyambung dengan hukuman yang diberikan. Itu. Misalnya dia terlambat, dia suruh lari, nggak ada hubungannya terlambat sama lari. Kecuali kalau memang gurunya itu sudah ada kesepakatan gitu ya. Terus kayak tadi mematahkan pensil temannya, tapi suruh bersihin WC. Nah itu. Jadi nggak ada hubungannya. Tapi kalau konsekuensi dia masih berhubungan, gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi tentang penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Jadi menurut Alfifan ini mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pelajaran yang sesungguhnya. Jadi kenapa sih dari sekarang tuh sering dibilang udah nggak ada lagi reward? Nah ini alasannya tuh ini. Karena reward itu juga merupakan hukuman seperti kita nggak bisa kontrol murid kita karena itu sifatnya menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, penghargaan itu ada akibatnya. Jadi ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan sifatnya menghukum. Misalnya kayak ini. Nah, ini akibatnya memberi penghargaan. Penghargaan itu intinya diberikan untuk jangka waktu yang pendek. Contoh, hari ini kan kita udah bulan bahasa ya, lomba-lomba. Karena memang bulannya dan harus terlaksana hari ini. Maka anak diberikan lomba dan yang menang itu mendapatkan penghargaan. Nah itu wajar, lomba olimpiade itu wajar. Tapi kalau misalnya di kelas, udah pasti nih membuat orang bergantung pada penghargaan. Ada yang pengen termotivasi gara-gara mengharapkan hadiah, reward gitu. Jadi dia bingung sebenarnya apa yang dilakukan sama dia itu sebenarnya udah baik apa belum sih? Nah, poin ketiga, membuat murid menjadi tidak menyadari tindakan baik yang dilakukan sedang belajar nih. Dia ingin mendapatkan ilmu, dia nggak yakin gitu. Nah terus hanya jika dia berpikir bahwa kalau saya melakukan ini, maka saya akan
dapat penghargaan ini, gak bisa dengan cara lain, hanya dengan satu ini. Nah itu namanya mematikan kreativitas. Gitu, maksudnya itu kita harus berhati-hati di situ, ya. Pokoknya intinya penghargaan itu, reward itu bisa untuk jangka pendek saja, nggak bisa untuk jangka panjang. Karena pasti yang itu terus. Buktinya lihat kan, kelas 1, 2, Bapak Ibu perhatikan. Sedikit sekali ada anak yang bisa menulis rapi. Laki-laki yang menulisnya rapi. Pasti perempuan loh. Matematika juga gitu, gambar juga gitu. Karena memang tahap perkembangan anak laki-laki dan perempuan itu berbeda gitu. Makanya kalau Bapak Ibu merasa masih bintang atau penghargaan reward gitu, itu pasti banyak yang perempuan. Gitu ya. Itu tidak adil Bapak Ibu. Benar laki-laki juga. Nah, Juga ya, contoh nih ya, motivasi dari dalam diri. Anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata. Nah, akhirnya dia mempunyai keterampilan baru dan akhirnya anak tersebut bisa. Maka di situ timbullah secara alamiah kegembiraan si anak itu bisa melakukannya sendiri. Restitusi. Nah, ini Bapak Ibu paling penting. Jadi di antara hukuman dan konsekuensi tadi, restitusi adalah jalan terbaik. Karena di sini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali kepada mereka yang benar gitu ya, dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini harus kolaboratif antara guru dan muridnya supaya muridnya itu bisa berpikir apa yang sebaiknya mereka inginkan. Mereka tuh ingin menjadi orang yang bagaimana dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain dengan seharusnya. Keyakinan sekolah ya, dan sama dengan nilai kebajikan. Seperti yang saya bagikan ke materi Bapak Ibu ya, itu bisa dibaca. Nilai-nilai kebajikan diterima secara universal lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku bangsa maupun agama. Nah, di sini peraturan-peraturan itu tercantum tidak terbatas pada peraturan yang ditemui di dalam kelas. Jadi ketika Bapak Ibu ingin mengemukakan nilai-nilai kebajikan itu jangan hanya untuk di kelas saja. Kalau bisa anak bisa membawa pulang ke rumah. Itulah arti dari nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang Bapak Ibu coba cek lagi intinya. Pertanyaan, mengapa di kelas ada buku piket? Alasannya apa? Saya kerjaan Mas Dika. Keperingan pekerjaan Mas Deka dan Rob. Ya, boleh aja bebas jawabnya. Keyakinan kelas. Mengapa di kelas ada buku piket? Kenapa alasannya? Ya, dibersihin. Bantuin majunya tanpa deka. Menemukan kerjasama. Jadi sepertinya tentang bahwa Melatih. Apa nih? disiplin tentang bahwa Tanggung jawab. Oke. Tanggung jawab siswa. Latihan kelas, nyaman. Tanggung jawab, ya sama. Gotong royong. Disiplin, sadar akan kebersihan. Oke. Lanjut. Dari yang dilakukan anak tadi, nilai-nilai kebajikan apa yang dituju? Ini sifatnya universal. Nilai kebajikan itu 1-2 kata saja Bapak Ibu. Nah, disiplin, kolaboratif, tanggung jawab, keteraturan, ketulusan, ikhlas. Ini ikhlas pasti Pak Hendro nih. Iya. Yang ada ikhlas-ikhlasnya yang Rob. Iya. enggak saya ngisi itu. Oh. Ikhlas bersih kelas ya. Kemandirian, gotong royong, cinta. Cinta siapa yang cinta? Nah, ayo. Cinta. Siapa lagi? Cinta. Cinta dengan cinta. Oke. Cinta kebersihan, cinta saling silaturahmi. Nilai kerjasama. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ingin dituju itu nilai kebersihan. Balik lagi. Melarang mengganggu orang lain. Apa itu? Nah ini ya, kembalikan barang-barang ke tempatnya. Sama dengan nilai kebajikannya bertanggung jawab. Dilarang
mengganggu orang lain, saling menghormati. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan adalah keamanan, saling menghormati. Ini ya Bapak Ibu, prosedur pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Bisa Bapak Ibu baca di materi yang saya berikan ya. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Ini contoh. Contoh di kelas 5 ya. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Jadi tidak usah panjang sampai 10, cukup 5 sampai 7 poin saja, asalkan anak ingat. Kalimat-kalimatnya juga mudah diingat, tidak sulit, dan tidak ada kata dilarang. Gak boleh dilarang, gak boleh ini, gak boleh itu. Itu kalau dilarang-dilarang itu peraturan Bu namanya, bukan keyakinan kelas. Jangan ada kata Jadi, dilarang. ya ini kalimatnya semuanya positif. Jangan buang sampah dulu ya. Makanya buanglah sampah pada tempatnya. Dilarang buang sampah sembarangan. Yang dilarang pakai mereka. Nah ini ya, terdengar, terlihat, dan berperilaku. Satu orang berbicara, yuk saya bantu. Terdengarnya seperti itu. Terlihatnya gimana? Oh, berempati anak itu. Dan berperilakunya bagaimana? Tersenyum. Gitu. Jadi setiap saatnya keyakinan itu harus terlihat, terdengar, dan perilakunya kelihatan. Gitu. Nah ini, Bapak Ibu lihat ya. Guru tugasnya mengajar, mendidik. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Murid tugasnya belajar, mencoba. Murid tugasnya bukan mengeluh, melakukan tugas guru, merusak, gitu ya. Dibikin seperti itu. Jadi ketika membuat keyakinan kelas, maka nanti murid akan tahu dia harus apa, dan dia bukan ngapain. Ya. Oke, sip. Lanjut lagi. Masuk ke materi 4 tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, buka lagi. Silakan Bapak Ibu buka Mentimeternya, isi. Maksudnya dilarang yang orang-orang Oh, maksudnya sorry. Itu nilai kebajikannya. Nilai kebajikannya apa? Di situ Bapak Ibu. Dilarang mengganggu orang lain, itu nilai kebajikannya apa? Saling menghormati, mengasihi. Karena tadi kita keyakinan kelas tuh gak boleh dilarang-dilarang Bapak Ibu. Jadi kalimatnya harus positif. Coba kita ganti ya, belajar mengganti kalimat negatif jadi kalimat positif. Ya. itu kenapa saya ganggu? So, siapa? Jadi cermin masuk keluar lah. Saling menyayangi, oke. Menghormati, menyayangi. Iya, saya itu cara menghadapi. Tidak mengganggu pada orang lain itu kan Masih. tidak mengganggu. Banyak banget, siapa nih? Itu Adi. Kata Adi 200 kurang. Kalau Dia saya mau bikin tesis. Satu aja Bapak. Satu. Keyakinan kelasnya gampang diingat sama murid. Itu satu. Satu aja. ya ini bisa betul. Masih apa enggak, Rin? Ada lagi. Lagi. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai. Oh, Singkat apa? Oh, iya. Positif ya. Di tempat waktu. Jangan ada 3, jangan nggak boleh ada kata dilarang 3. Ini ceritanya bikin kalimatnya bagaimana gitu loh. Kalimat kesepakatan kelas supaya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai. Nah, bikin kalimatnya. Ya. Satu sampai 2 kata aja. Tidak boleh bisa. Tidak boleh ada kalimat. Nggak boleh. Kalimatnya apa? Tepat waktu. Iya, datang tepat waktu. Datang tepat waktu aja. Tepat waktu
nggak datang doang. Ya istirahatnya juga tepat waktu, Iya. masuk kembali setelah istirahat tepat waktu. Ya, semua. Nah iya. Kalau dalam bahasa Inggris itu be punctual. Komitmen. Cina. Komitmen lah. Mandarin itu Mandarin. Be punctual. Semua tepat waktu. Datang lebih awal. Boleh. Nambah itu punya orang. Datang lebih awal. Tidak. Datang lebih awal, pulang lebih cepat. Siapa itu? Bro ya, bro. Pulang ke diantar. Bro ya. Datang selalu tepat waktu. Oke. Aku udah datang lebih awal. Datang Juga jawabannya komitmen, bisa Tepat waktu terlalu mepet, ya, enak. Ya disiplin, disiplin, Omil. ya. Next. Oke, sudah. Next question. Kembalikan barang ke tempatnya. Jawab tadi. Lupa pembahasannya. Kembalikan barang ke tempatnya. Apa nih? Mana pada tempatnya? Ayo berbahasa Inggris. Taruh aku di tempat kau menemukanku. Responsible. Back to hell. Lu keyakinan kelas lu harus dalam English. Ayo Mister, bahasa Inggrisnya keluarkan. Kalau aku di tempat kau menemukanku. Sifat aku Siapa di Cik? tempat yang semestinya. Jika Bertepuk sebelah Pada aku di tempat yang semesti. Gambarnya, gambar bukunya, gambar itu, kloset. Ada apa kamar mandi? Aduh. Minum lagi pasti. Makan barang. Dia pasti dia. Ya. Oke, yang benar jawabannya tanggung ya. Ya ampun. Saya tanya aja Enggak, jadi Tanggung jawab. Pokoknya nama item itu tuh, profil Pancasila. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak terkode CGP mau begini Pak, mau mikir dulu. siap-siap kelihatan mantap. 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, sandang, pangan, papan. Bukan itu, bener. Itu nggak sandang Yuk, isi. Ya. Ya, kasih sayang, tulis dong. Kasih sayang. Kasih dan apa nih tulisannya begini? Kasih Kasih sayang. Salah. Kasih dan sayang. Kasih sayang. Udah cuma gitu doang, itu doang. Kasih sayang ibu Banyak. Siapa sih? Salah. Kasih sayang ibu Dina. Ibu Dina gitu. Apa ini? Butuh Bertahan hidup. Bertahan hidup ya. Tidur, makan. Jadi kalau misalnya ada anak bapak ibu yang ke sekolah itu masih ngantuk, itu berarti kebutuhan bertahan hidup itu masih kurang, belum terpenuhi. Harusnya dia tidur, dia begadang gitu kan. Jadi jangan diomelin. Kalau diomelin, kalau pacara pada pingsan-pingsan ya, itu jangan diomelin. Kan sampai juga yang memel. Tapi kagak pintar gimana dong? Banyak dong. Nggak ada yang nggak pintar. Tapi kan yang ini ada yang pura-pura. Ada yang pura-pura. Terus ditanya, kira-kira apa ya bedanya? Gitu ya. Berarti dia tidak bisa Bertahan hidup. Just tuh biasanya pura-pura. Makanya sebelum kita masuk kelas itu, sebelum masuk lihat tuh anak yang mana yang lemes, mana yang ngantuk, itu berarti kebutuhan bertahan hidupnya belum terpenuhi. Makanya dia nggak semangat belajar. Lanjut. pasang pingsan. Pasangan. Tungguin. Pengawasan. Bang, Bukan. Oke benar. penguasaan. Penguasaan. Setiap manusia itu pasti ingin memiliki kekuasaan bapak ibu. Contoh nih di rumah bapak ibu pasti pengennya kan di kamar ya kan. Ini wilayah saya nih. Nah itu Ya, gue nih. anak-anak itu juga Baik, seperti betul itu. ya. Gue. Kayak gitu ya. Makanya kalau ada temen anak murid yang ngasuh temannya supaya jangan kemana
ke situ gitu, tuh ada kepentingan. Berarti Dia dia seru, yang ini seru kok penguasa. Tadi Ya ini ngebahas ya dia. Berarti kalau misalnya ngatur-ngatur temennya itu tandanya mulai timbul tuh rasa ingin menguasai dalam diri murid ya. Nah, kebebasan. Makanya Bapak Ibu tuh di kelas suka jalan-jalan, nggak mau diatur. Karena emang dalam dirinya itu pasti pengen bebas. Apalagi dia di sekolah, di rumah dikekang, di sekolah bebas. Di rumah sempit nggak bisa jalan-jalan. Nah, di rumah mungkin rumahnya cuma 50 meter ya Bapak Ibu. 50 udah perabotan semua. Ya kan? Ke sekolah dari lapangan langsung digiring sama tuh. Saya narko sliding ya. Kebebasan tapi juga harus terkontrol. Teriak-teriak di rumah nggak bisa teriak, ya kan? bisa dia harus lari sempit. Lanjut lagi. Oke, ayo. Itu kontrol. Kamu tuh nggak ada gendis di sini. Hati-hati sama itu. Itu nggak ada gendis. Berdiri butuh. Jadi itu ya Bapak Ibu. Udah nih. Nah, iya. Ada cerita seorang anak itu tidak merasa diterima oleh teman-temannya. Kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi. Oleh karena itu dia mungkin akan memiliki satu teman atau memisahkan diri dari yang lain. Nah, sebagai guru itu kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan. Gitu ya. Nah, ini penguasaan nih. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhan akan penguasaannya tidak terpenuhi gitu. Nah, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya dengan penguasaan, dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain, bahkan menyakiti mereka secara fisik. Nah, di sini guru perlu melibatkan diri dalam kegiatan yang memberikan peluang murid untuk membuat pencapaian yang berarti. Ya. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia itu tidak hanya dimiliki oleh murid-murid, tetapi gurunya juga. Nah, di sini dapatkah Bapak Ibu memprediksi kira-kira guru mana yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi akan penguasaan, kebebasan, kesenangan atau kasih sayang dan rasa diterima? Kebutuhan dasar mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut untuk melakukan sebuah tindakan tertentu? Jadi tindakan kita itu berdasarkan dari 5 kebutuhan kita, Ibu ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada tentang dunia berkualitas. Gambaran dunia berkualitas itu unik, setiap orang itu punya. Jadi gambaran dunia berkualitas itu adalah amat-amat idealnya anak. Tapi masalahnya kita pun gak bisa tinggal di dunia ideal itu, gitu. Murid kita itu juga punya gambaran dunia yang berkualitas mereka gitu. Yang kita itu gak bisa masuk ya. Kita pengen memasukkan hal-hal yang bermakna untuk murid gitu. Ya nilai kebajikan yang murid yang kita inginkan ada pada murid itu. Tapi di sini bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Contoh Bapak Ibu, misalnya, mohon maaf ya, ada anak yang tinggalnya di tempat yang rongsokan. Apakah dia punya nilai-nilai kebajikan kebersihan? Enggak kan? Tapi dia tahu ada dunia yang ideal itu. Tapi masalahnya kan kondisi dia nggak begitu. Rumahnya begitu karena kodrat alamnya dia udah begitu, ya kan? Nah, untuk itu guru itu menanamkan nilai-nilai kebajikan itu supaya anak itu tahu, gitu. Supaya nilai-nilai kebajikan kebersihan itu ada. Nanti ketika dia dewasa dia udah tahu nih, aku harus bagaimana, harus berubah hidupku, gitu kan? Pasti semuanya pernah melakukan 5 posisi kontrol guru: penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Penghukum pasti, mungkin nggak pernah. Pembuat merasa bersalah itu kamu salah, ya begitu. Pokoknya ada kamu salah, tuh udah pasti. Kalau teman tuh gini, ayolah nak kerjain. Ya, udah kasihan, ibu udah capek-capek nih bikin materinya, kamu masa main-main terus gitu. Nak, gitu kan? Kalau memantau tuh, misalnya bajunya rapi, oke. Bisa pakai dasi ya.
Atau misalnya, yaudah kamu kerjain dulu tugasnya, 15 menit aku tungguin. Nah itu mau memantau tuh. Nah harapannya seorang guru itu harus menjadi manajer. Nah tapi caranya ya, bagaimana sih jadi cara menjadi manajer di kelas ya kan? Nah ini ya 1, 2, 3, 4, 5. Bapak ibu kan di rumah ada yang udah punya anak, ada yang pokoknya udah bisa ngatur lah di rumah itu bagaimana. Biasanya kita itu di rumah sebagai manajer. Tapi kenapa ketika ke sekolah itu malah jadi 1, 2, 3? Kemana kita yang kelima di rumah? Di sekolah. Iya. Makanya ketika kita di rumah jadi manajer, sekolah kita harus jadi manajer. Seperti itu. Jangan gak adil, ya. Tolong ya ibu yang punya siap. Nah, ya. Nah, dikasih tahu dulu caranya. Ini ya, perbedaannya ya. Kalau kita ini motivasi ya, guru terkuat misalnya sebagai penghukum, menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan bla 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 menghukum kamu. Hasilnya adalah anak menjadi pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Pendem dalam hati. Terus yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Berceramah panjang menunjukkan kekecewaan mendalam. Kami sudah mengecewakan Bapak Ibu. Di depan orang banyak teman-teman. Ya, mau mau sendiri juga sama, nggak boleh. Kamu sudah mengecewakan, maka akhirnya dia menyembunyikan. Akhirnya besoknya dia akan menjadi seorang yang pembohong. Ya, menyangkal. Kalau di teman begini, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Lakukan ini untuk ibu ya, nanti ibu bantu bereskan. Ya, yang menjadi tanggung jawab dia, kita yang kerjain. Terus kamu gak kasihan sama ibu udah capek bikinnya nih begadang-begadang, kamu kalau main-main ntar bapak duduk sama kepala sekolah loh kayak gitu. Gak boleh, lu gak boleh mister ya, gak boleh. Nanti anak itu akan ketergantungan sama kita, anggap kita temennya, gak ada hormat, respect sama gurunya. Oh nanti tenang, bu itu gak bakalan ini kok, terus santai aja. Memantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya kalau kamu melakukan itu, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Kita kontrol, kita memantaunya ya. Maka siswa itu menyesuaikan diri bila kita awasi. Kalau nggak diawasi, balik lagi ke sifat awalnya ya. Kalau manajer kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini. Nah, balik lagi keyakinan kelas. Bapak Ibu di kelas harus punya keyakinan kelas, karena itu adalah sebenarnya senjata kita, kesepakatan kita sama murid. Hukumnya balik lagi ke situ. Keyakinan kelas kita apa? Itu ya. Apakah kamu mau memperbaikinya, kesalahan kamu? Kira-kira hal tersebut menggambarkan apa tentang diri kamu? Nah, maka dia akan mengeluarkan karakter. Kita taruh posisi kontrol, buka lagi mentimeternya, kita lihat ya, 5 posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu apa ya? Membuat rasa bersalah. Jawab. Membuat dia merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat Oh, di situ ya. Iya, yang situ. Kenapa ngomong? Saya kemana? Ya. Jawab di situ dulu. Ibu tidak menyangka kamu seperti ini. Pokoknya kasih netron aja. Ibu sudah capek-capek mengajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Nanti ibu dimarahin kepala sekolah. Capek mengajar, kamu tidak keluar? Ekor ini. Ayo. Kok nggak keluar sih? Apa tadi ya? Ini ceweknya di sini. Buat merasa bersalah, Mau capek-capek.
Iya, kayak ngomong kamu gimana sih? Jadi demi kepentingan gurunya. Biasanya kita sama guru punya kepentingan kan. Nah itu kita manfaatin teman kita. Itu posisi teman masalah ya. Itu jalan dong. Oke, udah. Lanjut. Kamu push up 20 kali dalam tangan. Tahu guru. Oke. Lanjut. Udah ya. Hukum. Kerjakan tugas kamu 15 menit. Bapak akan menunggu sampai kamu selesai mengerjakan. Memantau. Jadi mata-mata spy. Tuh kan gitu. Oke. Lanjut lagi. Tuh ya jawabannya memantau. Apa sebaiknya yang harus kamu lakukan? Manajer. Iya. Besok kita kasih label-label dong. Dah, pakai dapat bintang. Dapat posen Bintangnya itu. Oke, lanjut materi terakhir tentang segitiga restitusi ya. Jadi kita itu bermuara sini Bapak Ibu melakukan segitiga restitusi ketika ada anak murid kita mengalami masalah. Nah, nih biasanya lambangnya gini. Segitiga restitusi ada 3. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini ya. Pertama-tama, ketika ada anak yang salah, ada masalah ya kepada anak, apapun masalahnya, pertama yang harus dilakukan guru itu adalah menstabilkan identitas dengan cara meyakinkan si anak mengatakan kalimat-kalimat yang baik dulu. Jangan langsung diomelin. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Kayak sinetron. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi. Kamu berhak merasa begitu. Terus yang terakhir, apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi bisa memaafkan dirinya. Jadi dia bisa memaafkan dirinya sendiri. Tuh, Bika. Gurunya kita kan udah tahu. Wah, ya. Validasi tindakan yang salah. Udah kita halus-halusin dulu, baru validasi tindakan yang salah ya. Bilang, tapi ngomongnya itu nggak boleh nada menghakimi, nggak boleh, pelan-pelan aja ngomongnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Misalnya dia ditonjok temennya, dia tonjok balik gitu ya, melawan gitu. Terus kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang lain atau yang baru, apa yang positifnya, itu ya. Jadi tidak ada Bapak Ibu sini kata-kata yang negatif, kalimat negatif. Ya, yang ketiga baru tanyakan keyakinan. Nah, tadi penting banget punya keyakinan di kelas, itu kayak hukum dari sumber hukum itu. Nah, pertanyaan iya KUHP di kelas tuh. Nah, di sini pertanyaannya itu adalah menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Jadi apa yang anak itu pasti punya keyakinan kelas, tapi belum tentu diyakini sama dia. Makanya anak itu masih punya kesalahan gitu ya. Kita tanya, apa sih nilai-nilai kebajikan yang kamu percaya di kelas atau di keluargamu? Apa keyakinan kelas yang kita kelas sepakati? Nah, bisa kelak dia nih. Masa dia nggak tahu ya kan? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa, nak? Kehidupan seperti apa yang nantinya kamu inginkan? Kamu mau ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Jadi tergantung konteks masalahnya. Kamu apa kalau saya dia
Lawan temennya nih, kamu yang jadi yang berani, kan? Nah, saya minta 2 orang guru bermain peran ya. Laporan segitiga restitusi di depan sini. Bisa sadar kalau video ini ya. Guru melakukan segitiga restitusi kepada anak yang datang terlambat ke sekolah. Kuliah Pak Hendro. Ya, keyakinannya kita punya keyakinan kelas, misalnya komitmen tepat waktu. Tadi kita yang tepat waktu ya jawabannya ya. Nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain. Karena kalau nggak tepat Pak waktu, Hendro jadi gurunya kuliah yang berat. kegiatan orang lain akan menjadi sia-sia ya. Oke, Pak Hendro sama Bu Lia, silakan maju ke depan. Sini nggak kelihatan. Nggak usah jauh-jauh sih. Iya, sweet. Nah, sweet. Oh, kamu Mak. Nggak usah dari gerak dari sini. Sini. Guru, ingat ya, Kuliah keyakinannya. harus pakai segitiga restitusi yang tadi. Dapat Ya. 2 kado. Iya, jadi di Pakai sini. satu biru Ini donat. Apa sih gue jadi gurunya? Ya, Jadi guru yang memakai tadi teknik segitiga restitusi. Yang segitiga pemuda. Tuh, itu dulu tuh. menstabilkan identitas dulu. Hendro datang dulu terlambat. Aku itu pura-pura. Mega saudara deh, Semuanya enggak sih, salah satu aja kan? Iya, salah satu aja. Lihat duduk Pura-pura aja. jadi raja. Sini sini Pura-pura Kak, jadi sini. raja. Jadi raja. Udah, gurunya. Saya di sini Yang beri maaf dulu, saya telat. Rena, utang-utang terlambat ke sini saya. Ibu Mak. Dari luar pura-pura lari. Serius. Berapa lagi, Bro? Kemarin saya bikin videonya begitu. Assalamualaikum, Bu. Belum. Itu kan kameramen. Dari luar, Assalamualaikum. Bawa atas, Bro. Ya, sobat sih. Assalamualaikum, Bu. Join, Bu. Cocok Masuk. Hendro baru datang ya? Ibu maaf, saya datangnya telat. Oh iya, saya juga mau. Bawa apa kan? Gak apa-apa, hari ini besok jalan lagi ya. Iya, Bu. Makasih. Nggak boleh, Bro. Wah, ada lagi seperti ini. Gak kasih tahu sih petunjuknya. Belakangnya udah dikasih tahu. Ya. 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, saya boleh masuk. Oh boleh. Saya kan telat, Bu. Nggak apa-apa. Saya mau. Kenapa yang udah bisa telat? Saya tadi disuruh cuci piring, Bu. Loh, kok cuci piring? Iya, kamu nggak boleh berangkat sekolah sebelum saya bersih-bersih piring. Oh gitu ya. Iya, kamu pasti bangga ya bisa membantu ibu kamu dengan cuci piring. Banget sih, Bu, tapi ada sedihnya. Kenapa? Soalnya datangnya telat. Nggak apa-apa, nggak usah. Ibu juga pernah seperti itu. Ibu malah disuruh cuci baju dulu. Suruh cuci. Kamu sudah biasa. Tidak cuci. Yang penting kamu bisa. Apaan, Bang Besok Roman? biasa. Ya. Iya, Bu, Salah paling baik daripada pulang ke videonya. Halo, Bu, makasih, Bu. Ya udah. Maksudnya tadi sampai mana nih? Enggak yang aplikatif nanti kan mengakhiri. Tadi udah 2, bener ini belum. Harusnya tanya dulu keyakinannya. Jadi yang udah gitu. Yang yakin ibu cantik. Saya juga negatif. Oke. Selanjutnya. Buka lagi Mentimeternya. Pertanyaan terakhir. Jawab Kayaknya abis ini dapat pulsa dah. Doorpress. Nah, sekali berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Oh, itu termasuk apa? Termasuk apa? Apakah menstabilkan identitas? Oke, udah ya. Siapa tuh? Mereka jawabannya mana? Menstabilkan. sekali berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada Iya, yang masalah. orange tadi siapa orange? Menstabilkan. Berarti ada tiga nih. Menstabilkan. Lagi. Identitas. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Iya, mama udah pesan. Wah, mungkin jawabannya kenapa bisa beda begini nih? Belum yang mana nih? Kan nggak boleh harus sama, cuma harus beda-beda. Aku orange. Nah, jadi kalau yang beda diterusin. Kenapa biru? Aku Kalau ada yang beda. Ada ya. Yang benar adalah
memvalidasi tindakan yang salah. Ya, terakhir. Ya, dua lagi tuh. Apa nilainya? Ampun, siapa sih? Nilai-nilai kebajikan. Kemarin saya kok boleh ya? Apa nih penerapan? Kok bisa dia orang sudah dulu dari mana caranya? Sudah? Oke. Ya Bapak Ibu, terakhir kesimpulan ya. Saya akan memberikan kesimpulan. Oke. Jadi Bapak Ibu, saya diseminasi tentang materi disiplin positif ini, harapannya adalah dengan memahami konsep-konsep inti budaya positif di sekolah, diharapkan seluruh keluarga sekolah dapat membangun dan mengimplementasikan budaya positif di lingkungan sekolah. Dan perlu diingat, konsep disiplin positif bukan hanya untuk murid, tetapi juga pendidik dan tenaga pendidikan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, rasa tanggung jawab, dan mandiri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Nah, Bapak Ibu, nanti ketika sudah selesai dari diseminasi ini, Bapak Ibu bisa mempraktikkan membuat keyakinan kelas Bapak Ibu di kelasnya masing-masing, ya, sesuai dengan materi yang saya berikan hari ini, ya Bapak Ibu. Oke. Demikian ya materi pada hari ini. Terima kasih. Sebelum kita selesai, kita ucapkan alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita tutup, ada ini. Tadi saya udah masukin di kotak snacknya. Apa tuh? Ya, ada nggak? Endro ini udah tahu aku nggak ada aku. Ya nggak ada. Ada apa sih? Ini ya, Ada. satu ya. Iya. Iya. Buat beli domino. Pantesan sama yang dia diminta kagak dikasih. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Yang di pinggir jalan yang baru itu ya. Kalau bingung atau apa gitu bisa japri ya di nomor telepon. Ibu, terima kasih atas perhatiannya ya. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang nggak datang Bapak Ibu, berdoa terlebih dahulu. Ya. Berdoa dalam hati, menurut kepercayaan yang musik, berdoa dalam hati. Berdoa selesai. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Sama-sama.